Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Ya, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, renungan singkat firman Tuhan yang bertema adalah menjadi dewasa rohani. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kiranya Roh Kudus ada dalam hati kita untuk mau menerima kebenaran yang akan kita dengar. Diambil dari Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 13 sampai 16 yang berbunyi sebagai berikut. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, pembacaan tadi dari Efesus 4, di situ ada satu kalimat yang mengatakan, yang menegaskan buat kita adalah menjadi kedewasaan penuh di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada satu keinginan dari Bapa kita di surga untuk anak-anaknya kita. Supaya kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita bisa bertumbuh, berakar dan berbuah. Itu adalah kerinduannya. Jadi kita mempunyai kedewasaan rohani yang penuh. Kita sebagai orang tua, kita menginginkan anak-anak kita juga menjadi dewasa. Kita tidak mau anak-anak kita ini terus menjadi anak-anak. Sifat mereka kanak-kanak, perkataan mereka, cara bertindak mereka, cara berpikir mereka, kita mau supaya mereka juga mempunyai perubahan dalam segala hal, supaya mereka menjadi dewasa. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita, Bapa kita di surga menginginkan kita ada satu perubahan. Setelah kita mengenal Yesus, menerima Tuhan Yesus Kristus, ada perubahan, yaitu kita menjadi dewasa penuh di dalam Yesus Kristus. Ya, kita harus bisa mengetahui ada perubahan sebelum kita menerima Yesus dan sesudah kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Kedewasaan rohani tidak diukur dari berapa lama kita menjadi orang Kristen. Kedewasaan rohani tidak diukur dari umur kita. Tetapi kedewasaan rohani itu diukur dari buah-buah yang sesuai dengan Kristus, yang sudah di dalam kebenarannya, menghasilkan perubahan. Ada karakter, sifat yang berubah dalam kehidupan kita setelah kita mengenal Yesus Kristus. Umur kita pasti akan bertambah. Tetapi menjadi dewasa rohani itu adalah satu keputusan, satu pilihan. Ya, jadi kalau kita mau menjadi dewasa rohani, harus ada pilihan dalam hidup kita bahwa saya mau mempunyai kedewasaan rohani di dalam Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar mengenai kedewasaan rohani tersebut dari kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa ciri tanda-tanda orang yang mempunyai kedewasaan rohani penuh, ya, yaitu ciri yang pertama adalah mereka sanggup meninggalkan sifat kanak-kanaknya. Orang yang sudah mempunyai kedewasaan rohani pasti sanggup menanggalkan kesifat kekanak-kanakannya. 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak.
Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Seperti tadi saya bilang, kita menginginkan anak-anak kita juga menjadi dewasa. Kita tidak mau anak-anak kita itu menjadi anak-anak kecil. Nah, dalam seiring pertumbuhan mereka, kita ingin mengajarkan mereka cara bicara mereka, cara berkata-kata mereka, ya. Mereka harus berubah. Cara perasaan mereka, merespon perasaan mereka, cara berpikir mereka harus berubah. Begitu juga firman Tuhan mengatakan secara rohani kita harus tanggalkan sifat kanak-kanak tersebut. Kita harus tanggalkan, dengan kata lain, duniawi kita harus tanggalkan manusia lama kita. Tidak ada satu cara kalau kita mau dewasa, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Seperti ini. Manusia meninggalkan sifat kanak-kanak dan menuju ke dalam kedewasaan. Supaya kita bisa menjadi dewasa, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Karena firman Tuhan dikatakan, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Dengan kata lain, kita harus tanggalkan manusia lama kita. Kesifat kanak-kanakan kita, kesifat ke manusia lama kita harus tanggalkan. Kita harus diparui cara bicara kita, cara pikir kita, cara perasaan kita. Itulah ciri orang yang pertama, yang orang dewasa adalah dia sanggup menanggalkan manusia lama, dia sanggup menanggalkan kesifat kanak-kanakannya. Yang kedua adalah ciri dari orang dewasa rohani adalah dia menanggalkan, itu tadi, dia sanggup menanggalkan manusia duniawi dan masuk ke dalam manusia rohani. Karena firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 3 ayat 1-3 dikatakan, dan saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, lihat. Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Ada perbedaan manusia duniawi dan manusia rohani yang belum dewasa, katanya, dalam Kristus. Kenapa? Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat di Korintus, dikatakan, aku belum bisa memberikan pengajaran manusia rohani secara rohani penuh. Karena apa? Kamu masih manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Kenapa Paulus katakan seperti itu? Kenapa? Kan kita menjadi orang Kristen. Kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Paulus katakan, kamu masih hanya menerima susu. Ya, belum bisa menerima makanan yang keras. Kenapa? Karena kamu masih ada iri hati dan perselisihan. Lihat, ciri orang manusia duniawi adalah masih ada iri hati, ada perselisihan. Kalau kita mau jelaskan lagi, kalau kita mau baca tentang penjelasan manusia lama, kedagingan kita dan perbedaan dengan hidup dalam roh adalah di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Di situ dijabarkan daging kita, manusia lama kita, manusia duniawi kita, dan perbedaan dengan orang yang mau dipimpin dengan roh. Kedagingan adalah iri hati, perkataan kotor, marah, dengki, perselisihan. Tapi manusia rohani adalah kasih, panjang sabar, ya. Ada cari damai, ada sukacita. Nah, itu yang kita harus lakukan pada saat kita mau menjadi dewasa rohani. Kita harus tanggalkan manusia duniawi kita,
Yang tadi yang pertama, kita harus tinggalkan sifat kanak-kanakan kita. Yang kedua adalah kita harus menanggalkan manusia duniawi kita dan mau memakai manusia rohani kita yang sudah diberikan Tuhan, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita, mau dipimpin dalam kehendak-Nya. Yang ketiga adalah ciri yang ketiga, seseorang mempunyai dewasa rohani adalah dia sanggup membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 15 ayat 4 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara, seorang anak kecil yang belum dewasa, dia belum sanggup membedakan mana yang bahaya atau mana yang tidak bahaya. Mereka belum bisa membedakan itu. Oleh karena itu, orang yang dewasa rohani sanggup membedakan apakah ini baik atau itu tidak baik. Saya dulu pengalaman kita waktu kita masih anak-anak, kita masih kecil, anak-anak ini sering lari, sering bermain gitu ya. Mereka tidak tahu apa ini akan membahayakan dia. Jadi pokoknya dia lari. Pada saat itu kita bermain, ternyata pintu rumah terbuka. Jadi anak kami tuh lari keluar dari rumah sampai ke jalanan. Lihat bahaya. Kita uber, kita kejar, malah dia lari. Mereka pikir, mereka merasakan kita bermain dengan mereka. Tetapi itu membahayakan mereka karena sudah ada di jalan. Puji Tuhan kita bisa menangkapnya. Tapi bagi mereka tidak tahu kalau itu membahayakan, ada mobil, ada kendaraan yang bisa menabrak anak kami. Nah, itulah salah satu contoh seorang anak-anak kecil yang belum dewasa dalam rohani tidak sanggup membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Nah, seorang yang dewasa rohani itu sanggup mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah cirinya adalah perbedaannya di situ. Kita bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku lakukan ini berkenan kepadamu atau tidak? Kalau aku lakukan ini membahayakan atau tidak? Nah, ciri yang ketiga itu adalah kita sanggup membedakan. Ya, jadi kita bisa lihat ciri-ciri orang yang dewasa. Yang keempat adalah mempunyai respon yang benar dalam menghadapi segala sesuatu. Orang yang dewasa pada saat mengalami keadaan atau masalah, ada pencobaan, itu mempunyai respon yang benar. Berbeda dengan manusia yang masih duniawi, manusia yang belum dewasa rohani. Pada saat menerima masalah atau problem atau pencobaan, cara responnya itu berbeda. Nah, firman Tuhan dikatakan di Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakui sebagai anak. Jadi Allah Bapa mengizinkan segala sesuatu itu terjadi, pencobaan, permasalahan, ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk mendidik kita sebagai anak untuk menjadi dewasa. Caranya adalah bagaimana kita merespon setiap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa tidak ada satu yang terjadi dalam kehidupan kita di luar dari kasih karunia Tuhan Bapa kita. Jadi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu kenapa ini terjadi dan diizinkan Tuhan itu terjadi. Karena dia membentuk kita untuk menjadi anak-anak yang dewasa. Kelihatannya kok kasar, kelihatannya kok membahayakan ya. Kok Tuhan izinkan ini terjadi? Kok katanya Bapak yang mengasihi, kenapa ini diizinkan? Di balik itu semua, Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang mengajari kita untuk menjadi manusia dewasa. Roma 8 ayat 28 ayat 29 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semua, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di Roma dan di Ibrani itu ada sangkut pautnya. Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Di Roma 8 ayat 28, dalam segala hal Allah turut bekerja. Jadi dalam segala hal Allah bekerja, Allah mengajar, Allah mendidik kita dengan segala macam hal dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Orang yang punya dewasa rohani, dia mempunyai respon yang benar pada saat menghadapi semuanya itu. Ya. Sehingga kita menjadi dewasa rohani, mempunyai pengetahuan yang benar, penuh karena kita tahu segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Nah, berapa hal yang tadi saya sebutkan, ciri-ciri orang yang mempunyai dewasa rohani adalah yang pertama adalah meninggalkan sifat kanak-kanaknya, meninggalkan manusia duniawi, dan sanggup membedakan dan mempunyai respon yang benar dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, dalam renungan singkat ini, kiranya firman Tuhan memberkati kita. Marilah kita, Bapak Ibu Saudara, kita menguji diri kita. Apakah kita masih ada sifat-sifat rohani, sifat-sifat kita yang belum dewasa? Kalau belum ada, kita minta kepada Tuhan. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita menjadi dewasa rohani dan menjadi serupa seperti anaknya Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.